Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to GSS Podcast bersama saya Enggita Fauzia dan rekan saya Indriana yang akan menemani perbincangan kita pada hari ini. Selamat datang di GSS Podcast, ruang diskusi inspiratif yang membahas dunia kerja, manajemen, dan kolaborasi profesional. Pada kesempatan kali ini kami merasa terhormat karena kedatangan narasumber istimewa dari dunia perbankan, yaitu perwakilan dari Bank Mandiri nih, Indri. Oh iya, Mbak, siapa Mbak? Ya, yaitu ada Branch Manager dan Branch Operasional Supervisor Bapak Agung Armedi dan Ibu Laura nih, Indri. Salam kenal ya Pak ya. Mungkin tentang apa kabar Pak? Ibu? Alhamdulillah sehat. Puasa? Puasa kalau saat ini, mungkin kalau haus nanti kita minum. Aduh. Jangan dong, maghrib ya Pak. Oh iya. Oke, mungkin buat teman-teman yang mungkin sahabat Grace juga kepo nih tentang perjalanan karir Bapak sama Ibu sampai bisa ke dunia perbankan. Boleh dicerita sedikit? Karena kita juga kepo nih kebetulan. Perkenalan dulu ya untuk pertama ini. Ayo, perkenalan dulu. Boleh nih, ini dari saya dulu atau Mbak Laura dulu nih? Boleh Bapak dulu nggak Oh, apa-apa? boleh deh. Saya juga kepo sebenarnya dengan Mbak Laura karena saya belum tahu gitu. Gimana dia? Ketemunya kan udah di sini gitu ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman GSS ya, terima kasih atas undangannya di podcastnya pada pagi hari ini gitu. Kita langsung saja ya. Iya. Jadi awal kita masuk Mandiri pada dasarnya itu nggak nembak Mandiri sih sebenarnya. Jadi maunya masuk bank aja gitu kan. Karena ketika kita masih muda ya, waktu kita milenial masih muda lah ya. Jadi kerja di bank itu wah keren gitu kan. Iya. Melihatnya berdasi atau seperti apa gitu kan. Nah, tapi ternyata masuk dunia bank itu yang memang keren pada dasarnya gitu kan. Nah, perjalanan karirnya ini sebenarnya saya juga dari outsourcing. Oh, dari outsourcing Iya, juga ya, jadi di Pak? Bank Mandiri itu juga ada outsourcingnya. Jadi ketika itu awalnya masuk melalui outsourcing, jadi salesnya Bank Mandiri itu dikelola oleh outsourcing. Salah satunya pegawai outsourcingnya itu saya. Jadi seiring berjalannya karir, jadi di Bank Mandiri ini kan ada tahapannya ketika kita itu mempunyai angka prestasi. Jadi kita akan dilirik oleh Bank Mandiri tersebut. Akhirnya kita diangkat menjadi karyawan tetap di Bank Mandiri. Awal karirnya. Nah, kemudian setelah menjadi karyawan tetap nih, jadi kita namanya kepala unit ya. Jadi di Bank Mandiri itu dari awalnya kita sebagai sales gitu kan, kemudian kita diangkat menjadi kepala unit. Nah, setelah kepala unit, selanjutnya itu kita ada jenjang karir lagi namanya officer nih. Nah, kalau udah rendah officer, tapi tetap kepala unit juga, tapi dengan jabatan yang berbeda. Ibaratnya itu dengan pangkat lah ya, istilah gampang dengan pangkat yang berbeda. Namanya itu micro banking manager waktu itu. Kalau sebelumnya tadi awalnya itu diangkat jadi pegawai tetap, namanya penyedia unit. Sama megang unit, megang kredit juga. Kemudian jadi officer, micro banking manager. Kemudian kita harus kejar target lah istilahnya, kemudian kita berprestasi juga sampai dengan saat ini karir saya ini menjadi kepala cabang. Itu perjalanannya. Luar biasa ya, Iya. Indri. Kalau didengar mulus ya Mbak. Iya, kalau didengar sih memang mulus, tapi pada dasarnya gini, perjalanannya itu perjalanan karir ya. Ini Iya. saya masuk di Bank Mandiri ini mulai dari tahun 2012. Wah, udah lama ya. Udah Pak, lama kan? ya. Udah lama dong ya. Jadi dari awal saya ketika outsourcing, kemudian kita menjadi officer dan menjadi kepala cabang sekarang itu berproses. Nggak tiba-tiba saya ujuk-ujuk ya istilahnya Iya. kita sekarang ya langsung jadi kepala cabang enggak. Gitu. Semuanya ada prosesnya ya, Pak, Iya, ya. kalau dari 2012 ke 2026 itu berapa tahun ya? Itu udah 14 14 ya, ya. 10 lebih Pak. Lumayan lama dong. Udah lama. Iya, gitu. Jadi Udah lama. seperti itulah perjalanan karir saya. Gampang ya. Kalau di Gampang ya ceritanya, gampang. Kalau dijalaninnya udah panjang banget Iya. itu, Pak. Kalau dari Ibu Lauranya gimana? Kalau dari aku kebetulan untuk perjalanan karir di Bank Mandiri itu pertama kali masuk dari Mandiri itu nggak jauh beda sama Pak Agung. Pak Agung 2012. 2012 saya 2013. 2013 pertama kali masuk. Setahun ya, Mandiri. Setahun. Tapi kan untuk masuk kerja di Bank Mandiri seperti kata Pak Agung tadi kan memang impiannya kan kayak lihat ini karyawannya berdasi, pakai seragam Brandingnya keren, bagus keren. ya. Jadi begitu selesai kuliah kan coba dimasuki lamaran ke bank kan, ke Bank Mandiri. Kenapa pilih Bank Mandiri? Karena kan di Bank Mandiri itu menjanjikan untuk berkarir.
Dengan asalkan mencapai target, dengan mempunyai attitude yang bagus dan banyak memenuhi standar kan, yang seperti sudah dicapai oleh Pak Agung tadi. 2013 kebetulan saya masuk itu nggak langsung ke outsourcing kayak Pak Agung, karena di Mandiri kan banyak jalur, yang ini jalur outsourcing, ada yang langsung officer. Kebetulan saya tuh langsung ke under Mandiri. Under Mandiri itu kayak misalnya kalau PNS itu CPNS-nya dulu. Pegawai tetap ya. Langsung pegawai tetap, 2 tahun pegawai tetap, evaluasi kinerja, kemudian menjadi pegawai tetap. Dengan beriringnya waktu, alhamdulillah sekarang di posisi branch operational supervisor. Udah lama juga berarti ya Bu ya. Kalau boleh tahu perjalanan karirnya itu memang udah dari Lubuk Linggau apa udah pindah nih Pak? Kalau Udah saya pindahan. ini udah kepindahan saya yang keberapa ya? Kelima kayaknya. Oh. Dari awalnya sih di Bengkulu ya. Jadi Iya. di Bengkulu, kemudian saya ke Bengkulu Utara, ke Muko, ini udah hampir keliling ya. Tapi memang daerah selatannya belum ya. Pernah ding sekali di daerah selatan sekali. Nah kemudian masuk ke Sumsel itu di Kabupaten Oku ya, Ogan Komering Ulu. Oh. Di posisi di Kota Batu Raja waktu itu. Di Kota Batu Raja ini pun nggak di tengah kotanya, tapi di kecamatannya namanya daerah Batu Marta. Gitu. Baru kemudian ke Kota Palembang, ke cabang Bangau ya namanya, kemudian baru ke Lubuk Linggau. Jadi kalau udah posisi officer apalagi kepala cabang atau branch manager itu kita siap keliling. Oh. Kelilingnya bukan keliling Sumatera loh, kelilingnya keliling Indonesia. Indonesia. Iya. Berarti siap ditempatkan di mana aja ya itu Pak Bu ceritanya, ya? harus siap ditempatkan di mana. Berarti Nes boleh di Bengkulu Selatan ya Pak. Hah? Kan belum ke arah selatan tadi. Iya. Nes boleh dong. Kalau dari ibunya? Kalau dari saya udah berkeliling juga, tapi masih di lingkup wilayah Lubuk Linggau dan Musi Awas. Oh. Masih di daerah Udah ke berapa? 5 cabang kalau nggak salah. Udah ke- 5 cabang juga ya, Hmm. berarti udah panjang juga Iya. perjalanannya ya. Oke, berarti kita langsung aja ya Bu ya, karena perjalanan karir udah kita bahas nih, kita Boleh. langsung masuk ke dunia perbankan aja. Hmm. Bagaimana sih Pak Bu di dunia perbankan ini untuk kita beradaptasi dengan teknologi digital saat ini? Karena kan semakin berkembang ya digital, makin tambah tahun makin berkembang juga, Iya. makin canggih. Hmm. Nah itu gimana cara adaptasinya perbankan sama teknologi yang sekarang? Oke. Jadi sekarang itu kita kebetulannya, ini bukan kebetulan tapi memang manajemennya Bank Mandiri itu sudah melihat ini dari jauh-jauh hari sebenarnya. Tantangan digital ini kan seperti kita gampang mengingatnya itu dengan kata-kata pinjol ya. Benar kan? Iya. Jadi kalau bahasa perbankannya fintech gitu ya. Nah, jadi Bank Mandiri itu sudah menyiapkan tantangan itu dari awal. Jadi kalau ditanya gimana sih menghadapi tantangan ini di era yang serba digital gitu kan. Iya. Bank Mandiri itu sudah menyiapkan wadahnya gitu. Kita punya Livin ya, Mbak ya. Iya, Lipin. Kita punya Livin by Mandiri. Itu iya, itu produk andalannya dan sekarang menjadi salah satu platform digital nomor 1 di Indonesia loh itu. Itu Livin by Mandiri. Kemudian ada lagi nggak sih selain itu kan penggunaannya kan inklusif ya, cuma untuk kita perorangan. Ada nggak kalau seandainya di dunia usaha gitu terkait dengan itu? Kita juga punya ya Mbak Nora yang namanya Livin Merchant. Lipin. Iya kan? Iya, Lipin. Livin Merchant. Oh. Itu contoh nih kalau kita mau ke warung atau seperti apa kan harus ada kita sebut merek ya, contoh nih fintech seperti Dana atau apa gitu kita juga punya di Bank Mandiri. Nah itu namanya Livin Merchant ya kalau kita untuk di dunia usaha. Jadi kita itu selalu berkembang, intinya dinamis ya di Bank Mandiri. Jadi apapun tantangan di era digital ini Bank Mandiri siap menghadapi deh. Apalagi kan di usia yang sekarang kan anak-anak Gen Z ya. Iya. Udah benar. sangat jarang menggunakan uang cash. Yes, benar. Maunya serba satset, maunya tap tap gitu Iya, kan. benar. Ada kris nggak gitu Iya, kan? benar. Bisa scan nggak atau bisa transfer Kadang panik nggak, tuh kalau gitu. nggak ada kris. Iya, benar. Sekarang pun warung kecil udah pandang gunain itu. Iya. Iya. Jadi secara garis besarnya tenang deh Bank Mandiri kalau untuk tantangan digitalnya seperti apa kita udah nyiapin kok. Udah disiapin. Sekarang kan mungkin Gen Z pun udah pakai semua produknya kita. Iya. Gitu. Sudah. Berarti termasuk besar ya Pak pengaruh digital sekarang terhadap bank perbankan terutama Bank Mandiri. Iya. Sangat besar. Sangat besar. Jadi gini, kalau secara persentase ya, kalau kita punya populasi nasabah kita, itu ibaratnya kalau dari 10 itu 6-nya udah menggunakan itu. Oh, Nah, benar. ya, ibaratnya tantangan ini memang udah kita siapin nih dari awal gitu kan.
Gitu. Mungkin ada teman Mbak Lora? Iya, Benar nggak? tambahan satu lagi selain dari Mm-mm. produk andalan dari Bank Mandiri itu kan ada Livin Merchant, Ya. satu lagi itu Kopra. Iya. Iya. Kopra atau MCM yang biasa digunakan oleh badan usaha. Benar. Semua apa sih ini Kopra atau MCM itu? Kopra sama MCM itu sama kayak ini. Dia itu suatu wadah kan. Semuanya bisa di sana di Kopra. Untuk transaksi payroll perusahaan bisa, pembukaan rekening juga bisa di dalam Kopra itu. Cetak rekening koran juga semuanya bisa. Jadi semuanya udah lengkap di Kopra atau MCM. Lebih mudah ya Bu? Iya. Lebih menggampangkan. Berarti kalau buat data nasabah nih, kalau dengan di era digital ini jauh lebih aman atau menurut Bapak atau Ibu tuh lebih aman secara manual dibandingkan digital untuk menjaga keamanan data nasabah? Sebenarnya kalau untuk keamanan itu semuanya itu ada selahnya. Iya. Ibaratnya itu semuanya ada selahnya untuk ketika data ini bocor. Tapi kalau di era digital kita ini udah terintegrasi dengan Dukcapil. Oh. Jadi KTP yang kita gunakan, contoh nih saya punya KTP nih, kemudian KTP kita kececer atau apa, itu nggak bakalan bisa digunakan oleh orang lain dengan menggunakan produknya kita. Contoh saya membuka Elivin tapi dengan menggunakan KTP-nya Bu Laura, itu nggak bakalan bisa, itu pasti ketolak. Karena dia sistemnya udah pakai Face ID. Oh. Nah. Jadi lebih aman Jadi ya Pak? lebih aman, itu pasti gagal. Apalagi KTP-nya sananya burem atau seperti apa, itu pasti gagal gitu. Otomatis kan harus diperbarui dong. Iya. Iya. Nah, itu keamanan yang luar biasa, itu satu. Yang kedua, keamanannya apalagi sih? Sekarang Livin itu menggunakan program namanya sidik jari kan. Iya. Nah, jadi ketika handphone kita terjatuh atau seperti apa, Livin ini ada yang hafalin dengan tanggal lahir kita sananya kan. Itu nggak bisa dibuka juga, hanya menggunakan sidik jari. Oh. Nah, jadi kalau bukan orang yang bersangkutan itu nggak bisa dibuka. Aman dong gitu. Berarti aman banget. ya? Sangat aman. Kalau pertanyaan selanjutnya apakah dengan manual juga aman? Kalau manual udah pasti aman. Udah pasti Kita udah simpan berkasnya di kantor kan. Dan Iya. itu dijaga 24 jam. Ya, dan nggak mungkin bocor juga ya Pak? Iya, terkait dengan kita khawatirkan undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi kan. Iya. Gitu. Nah, kalau ini tips nih, mungkin Ibu Laura bisa jawab. Mhm. Tips untuk kami yang generasi muda lah. Nggak usah semua muda ya. Kita masa tua ya. Mungkin mereka Gen Z, kita milenial. Tips sih buat kami nih sama teman-teman di Grass juga. Gimana caranya biar bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan? Karena saya pribadi termasuk boros, apalagi kalau pakai Kris ya Pak. Iya, benar. Itu boros banget. Itu nggak salah tempat bertanya. Ibu-ibu biasanya lebih paham. Iya. Kalau tipsnya dari saya pribadi sih, kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Itu yang pertama, tuh harus tahu nih. Biasanya kita tuh kan boros tuh kan antara kebutuhan dan keinginan tuh kayaknya, aduh aku benar-benar ingin yang ini, padahal nggak butuh. Iya. Harus dibedakan. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Terus belajar menabung sejak dini. Kemudian belajar untuk berinvestasi. Iya. Itu sih. Itu sih kode saya. Iya, Dari Pak benar. Azhar. Jadi kalau kita ya mungkin ini generasi milenial, Iya. mungkin generasi Gen Z itu aku nggak mau ribut deh, punya satu rekening doang gitu. Iya. Jadi kita itu kebetulan ini ya, jadi di Livin itu kan kita mesti ke kantor ya buka tabungannya. Jadi tipsnya salah satunya itu harus pisahin deh, seperti yang kata Mbak Laura tadi, mana sih untuk keinginan, mana sih untuk kebutuhan. Jadi kalau memang yang keinginan mungkin dipisahin di rekening yang berbeda nih. Jadi kita buka aja tuh di Livin, jadi buka 4 atau 3 rekening gitu kan. Oh kita kasih nama aja dong, ini untuk menabung, ini untuk biaya menikah kemungkinan Iya, kan, untuk teman-teman Gen Z jalan-jalan, atau untuk jalan-jalan gitu kan, dipisahin. Dan tips yang paling bagus itu adalah berinvestasi. Kalau tabungan hari ini kita masukin, besok bisa keluar dong. Iya. Masih ada nih di tabungan yang satu lagi gitu kan. Iya, benar. Pakai dulu deh, jajan dulu, beli apa gitu kan. Apalagi sekarang kan mendekati lebaran gitu ya. Iya, benar banget, Jajan Pak. aja dulu deh gitu kan. Nah salah satunya triknya ya berinvestasi. Ada nggak sih produk investasi? Ada dong, kita di Livin. Oh di iya. Livin ada ya, Pak? Lengkap. Jadi di Livin itu lengkap. Jadi di Livin itu ada juga namanya produk investasi, termasuk investasinya milik negaranya, kita sebut dengan obligasi. Obligasi Kalau itu saran Livin. dari Bapak investasi yang cocok buat kami apa? Di Mandiri. Yang untuk yang Gen Z ya, Iya. ibaratnya yang paling aman dan sangat aman itu ada namanya di kita reksadana ya, Mbak ya. Reksadana, iya. Jadi ada di Livin itu namanya reksadana. Saya punya uang. Jadi di reksadana ini kita mulai berinvestasi itu hanya dengan 10.000 doang. 10.000. Mulai dari 10.000. Dari 10.000. Jadi kalau biasanya ya teman-teman berpikir investasi harus 10 juta atau berapa gitu. Tapi enggak, kita boleh 10.000. Contoh nih, kita dapat gaji kita lebih, saya dapat uang bonusan. Jadi gajinya kita pakai untuk kebutuhan, nah bonusannya atau uang lemburnya kita masukin ke investasi. Dan itu nggak tercapture di tabungan. Tapi apakah itu bisa kita intip atau bisa kita kontrol? Bisa di Livin kita intip. Oh ternyata investasi saya udah bertambah loh.
Dari kemarin 10 juta ternyata sekarang per bulan ini udah 10 juta 200 ya. Wah, menarik sekali Iya, ya ini. benar. Nanti kita coba ya Iya, Mbak ya. Wajib dicoba. Baru tahu ini Pak. Nah, Baru tahu ini. Iya. Aku pakai Livin buat kris-kris aja. sayang gitu Iya. banyak gitu kan. Nah, dan reksadana ini itu adalah investasi yang paling aman yang dimiliki oleh diri kita. Jadi kita nggak bisa diintip nih, biasanya kita intip di rekening, oh ini masih ada kok di rekening. Kalau di investasi kita memang bisa intip, tapi dia nggak ada di menu utama. Kita harus klik dulu untuk investasinya apa, jenis investasinya itu baru keluar tuh portofolio kita. Jadi di sana udah tertera semua ya Pak. Udah ya? tertera, kita bisa bebas pilih kok investasinya kita mau yang seperti apa gitu. Gitu, sayang. Jadi kata Mbak Laura tadi harus rajin-rajin menabung. Iya, soalnya kalau Gen Z ini Mbak lebih ke keinginan dulu. Iya, fashion ya. Iya, kita check out, lucu kita check Iya, out. benar. Jadi habis deh gajinya. Oke. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya langsung aja ya Pak ya. Oke. Bisa dijelaskan nggak sih secara sederhana gitu Pak Bu? Apa itu sistem payroll? Oh, boleh deh, dijelaskan oleh ahlinya nih. Oke, berarti sama Ibu langsung aja. Jadi udah berkutik dengan payroll kan. Oh, Ya untuk secara sederhana ya untuk penjelasan mengenai sistem payroll. Sistem payroll itu merupakan penggajian dari perusahaan kepada karyawan secara sistematis. Misalnya kayak GSS nih udah kerjasama nih sama Bank Mandiri, itu bisa kita fasilitaskan untuk payroll penggajian gaji kepada karyawan lebih efisien dan akurat menggunakan payroll Bank Mandiri. Gitu. Mengenai sistem payroll sangat penting dalam operasional perusahaan gitu ya Bu ya. Untuk tips-tips yang dari Bank Mandiri nih Bu, gimana untuk cara penggunaan payrollnya itu sendiri Bu? Udah nggak? Dalam Kira-kira operasional dalam perusahaan. operasional Dalam perusahaan. perusahaan Iya. menggunakan payroll. Seperti mungkin agak bersinggungan ke yang produk kami tadi ya. Untuk Iya. tips-tipsnya itu kan penggunaan payroll. Payroll itu kan bisanya ada yang secara manual kan, Iya. ada yang secara langsung melalui platform kami itu Kopra. Itu Iya. kalau manual kan ribet kan, ngetik satu-satu, takutnya nanti ada kesalahan angka, kesalahan nama dan segala macam, mungkin human error lah ya. Iya. Sedangkan kalau melalui Kopra atau MCM tadi, semuanya itu terdeteksi dan nggak akan salah. Jadi misalnya ada 100 karyawan, misalnya di nomor 89 atau 90 ada yang kita typo nih, salah lebih satu angka untuk nomor rekening, maka dia nggak akan masuk ke rekening karyawannya. Oh. Jadi kalau menggunakan payroll di Bank Mandiri, terutama digunakan Kopra atau MCM tadi, datanya lebih akurat. Kalau ada kesalahan satu angka atau kesalahan nama, maka dia nggak akan masuk. Jadi sekali kita merekap data, sekali enter, langsung masuk ke 100 karyawan. Berarti sangat aman itu sangat ya. aman Bu, dan ya? sangat efisien waktu. Iya. Emang cocok berarti buat perusahaan ya Bu ya? Iya. Berarti itu juga termasuk penjelasan tentang kerjasama antar perusahaan sama sistem payroll Mandiri ya Bu? Iya. Kalau misalnya untuk fasilitas dari Bank Mandiri sendiri apa aja Bu yang disediakan untuk sistem payroll ini? Yang tadi itu Kopra atau MCM fasilitas yang di sana. Dan juga biasanya kan menggunakan token kalau kita kan dari Bank Mandiri itu. Ya, token. Apalagi Jadi sederhananya gini, kalau kita kan payroll ya, kalau kita perorangan itu kan kita punya produknya namanya Livin. Iya Pak. Nah jadi kalau kita payroll itu kan arahnya ke perusahaan nih, kerjasama antara perusahaan dan Bank Mandiri seperti GSS kan ya. Iya. Jadi GSS ini kita fasilitasi dari Bank Mandiri itu namanya Kopra. Kopra. Jadi Kopra ini sejenis Livin tapi yang dipakai oleh perusahaan, namanya Kopra gitu kan. Oh, Kalau iya. pribadi orangnya namanya Livin, lengket ke orang pribadi, tapi kalau lengket ke perusahaannya namanya Kopra. Tujuannya buat apa sih? Jadi tujuannya itu buat sistem penggajian payroll tadi. Jadi administrasinya di teman-teman GSS gitu ya. Jadi punya database nih, gajinya berapa, THR-nya berapa, tunjangannya berapa. Jadi di input di Kopra, di enter, langsung masuk ke semua penggajian. Semua pengajiannya Pak. Nah gitu. Jadi kita untuk menghindari kesalahan. Contoh nih, kalau sana ini manual kan kita yang posting di kantor. Nah sedangkan kalau di Kopra kan teman-teman dari administrasinya GSS sendiri dong Iya. yang tahu berapa angkanya sekian gitu. Tapi kalau kita secara manual nanti khawatirnya kita yang di kantor input salah yang inputnya 2 juta gitu kan terinputnya 200.000. Nah menghindari yang kayak gitu-gitu. Jadi angkanya udah gampang. Jadi integrasinya itu gampang kok, bagus gitu kan dengan menggunakan Kopra. Iya, Gitu. lebih efisien lah ya Pak ya. Untuk kesalahan-kesalahan yang
memungkinkan terjadi nih Pak di Kopra itu apa aja sih Pak supaya agar kami ini kan nggak ngelakuin kesalahan dari Iya. sistem Kopra itu Pak? Mungkin ada tips-tipsnya. Ya, mungkin ada case ya Mbak Laura, misalnya ada kendala apa biasanya kita ya? Kendalanya itu mungkin kesalahan yang di Kopra ini ya. Kendala yang terjadi mungkin untuk jaringan. Jaringan. Iya. Jaringan dia kan harus stabil kan. Iya, jaringan. Kemudian kalau untuk token jangan sampai salah ini kan, salah Salah pin. pin. Salah pin nanti keblokir nggak bisa jalan nanti kalau gitu. Hmm. Iya kok. Memang dia based on jaringan ya. Ibaratnya kalau kita sekarang kan nggak bisa hidup tanpa pakai data, kira-kira Iya, seperti benar itu. banget, Pak. Nah, jadi Kopra ini bisa kita eksekusi di mana aja. Kalau pertanyaan apakah harus standby di kantor Pak? Gitu. Enggak juga. Nggak Jadi juga ya? kita bisa punya laptop gitu kan, atau kita punya bisa handphone itu kita bawa kemana-mana. Misalnya direkturnya kita perlu approve direktur, minta direktur yang eksekusi Kopranya atau administrasi itu bisa dieksekusi di mana saja kok. Intinya jaringannya harus stabil ya Pak Iya. ya. Khawatirnya dia mental gitu. Kalau semisalnya terjadi keterlambatan gaji nih Pak, itu tuh ada dampaknya nggak buat perusahaan kami? Misalnya gajian dari GSS ya. Iya. Gimana tuh Mbak Laura? Kalau untuk terlambat gaji pasti ada dampaknya. Ya. Iya, dampaknya kan pasti terhadap kepercayaan karyawan, Iya. perusahaan, kepercayaan menurun, mungkin reputasi perusahaan juga akan menurun. Iya benar banget. Gejolak ya. Iya. Oke deh, ini pertanyaan terakhir deh. Boleh. Boleh Bapak atau Ibu yang jawab ya. Gambaran umum kerjasama antar perusahaan sama bank itu seperti apa? Khususnya Bank Mandiri, itu gimana? Nanti ditemuin Mbak Laura ya. Jadi intinya kalau kerjasama intinya kan pasti ada hitam di atas putih istilah Iya, kita ya. PKS. Jadi kalau kita itu disebutnya dengan MOU atau PKS. Jadi biasanya ini kan kita tahu nih ada apa saja yang harus disepakati. Yang pertama kan ini penggajiannya ini tanggal berapa gitu setiap penggajian dari perusahaannya ke kita. Jadi itu kita biar nggak lewat dari situ gitu kan. Kemudian terkait juga dengan biaya yang Mbak Laura ya. Biaya dari setiap rekening pegawai dari perusahaan yang kita kerjasama. Biasanya kan kita di Bank Mandiri ini kan punya biaya rekening ya, biaya tabungan, biaya ATM. Nah, tapi kalau biasanya kalau kita udah kerjasama itu angkanya pasti berbeda. Dan itu pasti di bawah angka standarnya secara umum. Secara umum ya. Karena sistemnya udah payroll. Contoh nih, kalau seandainya nasabah umum itu misalnya biayanya di 12.000, mungkin ketika kita kerjasama dengan MOU ini kita bisa turunin angkanya di 6.000 atau 5.000 seperti itu Mbak Laura ya. Ada lagi mungkin yang ini Iya. kerjasama Dari juga. ibunya. Kerjasama seperti kata Pak Agung tadi kan harus ada PKS atau MOU yang pertama kali. Kemudian juga untuk dapat spesial nih buku tabungan. Nah. Buku tabungan jenis tabungan di Bank Mandiri kan banyak jenis tabungan, banyak rekening. Kalau untuk perusahaan spesial tuh payroll itu hanya untuk perusahaan. Jadi biayanya lebih kecil, saldo minimalnya juga lebih rendah. Kalau kayak tabungan umum kan bisa 10.000, 25.000, sedangkan untuk tabungan payroll ini bisa 10.000 saldo minimumnya. Iya. Gitu. Berarti lebih murah ya. Iya. Pak, Ya, intinya lebih murah dan lebih Iya. enak, kan. Dengan perusahaan. Oke, baiklah, tidak terasa nih Pak Bu udah di ujung acara kita hari ini. Semoga yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu bermanfaat untuk teman-teman GSS Iya. Dan kita juga. dan kita juga terutamanya. Terima kasih, saya Anggita Fauzia dan rekan saya Saya Indriana. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.